Nama saya Riza Lestari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposisi 5.3.1. Nah, yang pertama akan dijelaskan dulu eh, sifat yang pertama ini. Untuk setiap graf G berlaku warna minimal untuk mewarnai sisi pada G itu akan lebih besar sama dengan dari derajat terbesar dari graf G. Nah, karena misalkan kita punya eh, derajat terbesar dari titik-titik di G-nya itu adalah D, dan misalkan V-nya itu titik pada G dengan derajatnya yang paling besar yaitu D. Maka semua sisi yang memiliki endpoint di V akan mempunyai warna yang berbeda. Nah, akibatnya warna minimal yang dibutuhkan untuk mewarnai semua sisi di G-nya itu adalah sebanyak D. eh, sebanyak D warna gitu. Jadi pewarnaan sisinya itu minimal sebanyak derajat terbesar dari titik di G tersebut minimalnya. Nah, lanjut ke proposisi 5.3.1, setiap graf bipartit G memenuhi um, uh, Ci aksen G-nya itu akan sama dengan delta G. Nah, untuk buktinya akan menggunakan induksi kuat pada banyaknya sisi di G. Nah, untuk G-nya sama dengan 0, maka jelas bahwa si Ci aksen G-nya itu sama dengan 0 dan delta G-nya juga sama dengan 0. Jadi, si Ci aksen G sama dengan delta G-nya. Nah, kita asumsikan banyaknya sisi di G-nya itu lebih besar 1, dan berlaku si G sama dengan delta G untuk semua graf dengan jumlah sisi kurang dari N. Nah, kita misalkan deltanya itu sama dengan delta G, dan banyaknya sisi di G-nya itu sama dengan N. Nah, kita pilih sisi X-nya di G, sehingga si G min X-nya itu mempunyai N-1 sisi. Nah, berdasarkan hipotesis induksi, maka Ci aksen G min X-nya sama dengan delta G min X-Y, dan kita akan tetap pilih si pewarnaan sisi untuk graf G min X-nya itu sebanyak delta. Nah, tujuan kita adalah untuk memperluas delta pewarnaan sisi untuk G min XY ini menjadi pewarnaan sisi pada G juga. Sehingga nanti kita peroleh si Ci aksen G-nya itu sama dengan delta G. Nah, lalu kita juga misalkan sisi yang berwarna alfa sebagai sisi alfa. Nah, pada G min X, ya, setiap X dan Y itu berinsiden dengan maksimal delta min 1 sisi. Nah, maka terdapat alfa beta elemen di himpunan 1, 2, sampai delta, sedemikian sehingga X-nya itu tidak berinsiden dengan sisi alfa, dan Y-nya itu tidak berinsiden dengan sisi beta. Nah, akan ada dua kasus. Ini gambar ini tuh hanya untuk ilustrasinya aja. Nah, misalkan untuk kasus pertama, yang sebelah kiri, misalkan X-nya berinsiden dengan beta dan Y-nya itu berinsiden dengan alfa. Nah, jika misalkan betanya itu sama dengan alfa, kita akan mewarnai si sisi X-nya itu dengan warna delta. Karena pewarnaan sisinya itu kan akan sama dengan pewarnaan sisinya itu kan ada alfa atau alfa sama dengan beta, gamma sama delta. Nah, jadi kalau misalkan beta sama dengan alfa, nanti si X-nya itu kita warnain dengan delta yang dengan warna lain di 1 sampai delta yang belum digunakan dan buktinya selesai. Nah, untuk kasus kedua, kita misalkan si X-nya itu keduanya tidak berinsiden dengan sisi alfa dan sisi beta. Jadi si X-nya itu nggak berinsiden dengan alfa dan beta, dan si Y-nya juga nggak berinsiden dengan alfa beta. Nah, jika alfanya sama dengan beta, kita bisa warnai sisi X-nya itu dengan warna alfa atau beta ini, dan pembuktiannya selesai. Nah, jadi kita harus asumsikan bahwa alfa yang tidak sama dengan beta dan X berinsiden dengan sisi beta. Nah, kita perluas sisi X-nya menjadi walkway maksimal dari X yang sisinya berwarna beta dan alfa secara berulang. Nah, karena tidak ada walkway tersebut yang memuat titik yang sama dua kali, maka W adalah sebuah lintasan. Nah, kenapa W yang
yang sisinya berwarna beta alfa secara berulang ini tidak memuat titik yang sama 2 kali, nah contoh penyangkalnya ini contoh penyangkalnya. Nah, misalkan kita punya walkway-nya itu adalah dari X ke 1, ke 3, ke 2, ke X, ke Y, lalu ke 3. Nah, merah itu sebagai warna beta dan birunya sebagai warna alfa. Nah, jika kan tadi kita punya dari X ke 1 berarti warnanya beta atau merah. Terus 1 ke 3 alfa, 3 ke 2 beta lagi. 2 ke X dia alfa, lalu X ke Y-nya beta, Y ke 3-nya juga alfa. Nah, kalau kita warnain beta dan alfa kayak tadi secara berulang, maka di 3 dan di X ini akan ada sisi berinsiden yang mempunyai warna yang sama. Nah, maka kan kalau pewarnaan sisi kan nggak boleh ada yang sama. Nah, maka haruslah si walkway-nya itu tidak memuat titik yang sama 2 kali, sehingga W-nya itu adalah sebuah lintasan. Lalu lebih jauh, jika W-nya tidak memuat Y, lebih jauh W-nya tidak akan memuat Y. Nah, jika W-nya memuat Y, maka W akan berakhir di sisi Y pada sisi alfa, karena pemilihan beta sehingga panjangnya genap, dan W plus X-Y itu menjadi siklus dengan panjang ganjil di G. Nah, hal tersebut akan kontradiksi dengan proposisi 1.6.1, poin pertama yang mengatakan bahwa G bipartit jika dan hanya jika memuat siklus, jika dan hanya jika tidak memuat siklus dengan panjang ganjil. Iya, ini maaf salah ketik, harusnya G bipartit jika dan hanya jika tidak memuat siklus dengan panjang ganjil. Nah, sekarang kita warnai ulang sisi pada W. Nah, kita ubah si alfanya jadi beta. Nah, karena pemilihan alfa dan sifat maksimal dari W, sisi yang beradjasen di G min XY masih diwarnainya berbeda. Lalu kita temukan delta pewarnaan sisi dari G min XY di mana tidak ada X atau Y yang berinsiden dengan sisi beta. Nah, kita warnai sisi X-nya itu dengan beta, dan kita peroleh perluasan pewarnaan tersebut menjadi delta pewarnaan sisi dari G, dan buktinya selesai.